tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Maka apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata, tapi yang mendesak adalah dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Allah ya Rabb, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba hadirin. Saya jadi sedih, Pak. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholat, walaupun dia sholat. Wa in soma, walaupun dia puasa. Wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah. Wa in qara'al Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Maka apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata, tapi yang mendesak adalah dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Wala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, kalian takwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Jangan kalian mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Perjuangan Hizbut Tahrir adalah perjuangan dalam rangka menuntut perkara yang sangat mendesak, agar mulai hari ini ke depan, paling tidak kita jangan ada yang mati dalam keadaan musyrik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesaksian saya yang pertama dan saya bertanggung jawab dengan dalil-dalilnya. Kalau saya ngomong nggak dalil itu namanya kayak tukang obat, Pak. Serius, saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngebohongin orang gampang, tapi tidak bisa ngebohongin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang pintar memplantar pelintir dalil. Kayak si laknatullah Obama datang, banyak sekarang orang paham hafal hadis, dipelintir hadisnya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini namanya ulama yang sudah kena racun. Tidak heran itu karenanya Rasul sendiri yang bilang bahwa ulama itu ada ulama akhirat dan ada ulama dunia. Ulama dunia adalah ulama aswa'u halan minal kalbi, kelakuannya lebih jelek daripada anjing. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian khilafah. Kalau tadi betul kata guru kita dari Jombang, bab khilafah itu di kitab-kitab pesantren dipasangnya di terakhir di rata-rata setelah bab Al-Bughot. Jadi kalau walaupun pesantren 9 tahun, bab khilafah enggak ketemu. Enggak ketemu. Karena balik lagi ke Toharo, gitu. Mubtilatus sholat. Ya. Tetapi syukur alhamdulillah, saya setelah di Cikampek 12 tahun ini karena aslinya dari Cirebon, saya disilaturahmin oleh ikhwan saya dari Hizbut Tahrir. Yang kemudian saya tertantang untuk lebih banyak membuka kitab. Ternyata al-khilafah atau al-imamah atau al-imaroh itu bukan kewajiban Hizbut Tahrir, tapi adalah kewajiban umat Islam. Yang saya bilang tadi, ini harga mati. Gak mau berjuang untuk ini, mati lebih baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam kitab Asnal Matalib, karya besar dari Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria bin Muhammad bin Zakaria Al-Ansari, Sahifah 19 versi Maktabah Samilah.
Shahifah 347. Beliau mengatakan al-imamatul uzma, al-imamah ri'asatul amah fi umuriddin wa dunya li syahsin minal ashkhas. Enggak usah saya terjemahkan karena yang rawuh kiai semua. Wa huwa fardu kifayatin lil ijma'. Ini adalah fardu. Di dalam kitab Mawahibus Somad dikatakan nasbul imam fardun syar'an la aklan. Keparduannya adalah berdasarkan syara, bukan karena akal-akalan. Dasarnya adalah waqad badara as-sahabatu ilaiha wa tarakut tasyagul bi tajhizin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika Rasul wafat hampir 3 hari tidak segera dimakamkan. Kenapa? Karena konsentrasi, semua kumpul dan sedih. Siapa penggantinya Rasulullah untuk membimbing umat Islam sedunia? Jadi konsentrasi ke arah memperjuangkan khilafah mengganti Rasul itu lebih diutamakan daripada sekedar mengurusin jenazah. Itu jenazah Rasul. Gimana dengan jenazah yang lain? Karena ada kesan gini Pak, saya juga jadi nggak enak dengernya. Dari kalangan pesantren saya nggak enak. Ada orang ngomong di luar, tuh ustaz-ustaz tuh senangnya ngurusan upaeh. Senangnya ngurusin orang mati. Giliran ngurusin problematika umat alergi, itu saya jadi nggak enak juga. Tapi kalau saya pikir-pikir, orang itu ngomong, memang ada juga yang begitu. Jadi hati-hati para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau orang mati diurusin serius banget, kalau umat yang lagi hidup itu problematikanya dianggap ya sudahlah, yang penting jangan kita, katanya gitu. Allah ya Rabbi ya Karim. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa para sahabat itu serius ngurusin tentang khilafah? Karena makhafata ayyadhamahum amrun. Karena takut umat keburu dilanda dengan berbagai persoalan. Maka waktunya hanya 3 hari. Dan itu menjadi kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah. Umat Islam itu kalau ibarat boleh kosong, hidup tanpa imam, tanpa khalifah, itu waktunya cuma 3 hari. Dan khilafah itu tumbang di Turki tahun 1924, sekarang sudah tahun 2010. Artinya apa? Umat Islam sudah berdosa selama 86 tahun. Kecuali mereka yang hari ini memperjuangkan syariah dan khilafah. Ya, sudahlah. Tinggal kita tobat, istighfar, dan ke umat harus meluruskan opini. Para hadirin yang dirahmati Allah. Wa aidan law turikan nasu fawdha la yajma'uhum 'ala al-haqqi jami'. Umat apabila dibiarkan hidup tanpa pemimpin, tidak ada yang menggiring kepada kebenaran, wala yarda'uhum 'anil batil radi. Ketika kebatilan datang, tidak ada yang menangkis kebatilan itu, lahalaku, niscaya umat akan celaka dan hancur seperti hancurnya umat Islam sekarang ini. Walastahwada ahlul fasadi 'alal ibad. Berikutnya adalah pasti orang-orang jahat itu akan menguasai orang-orang soleh. Hari ini kejadian, Pak. Jadi saya berharap sekali di hadapan senior-senior saya, para ulama ini, mari jujur dengan apa yang kita baca di kitab-kitab pesantren. Sekaligus juga saya menjawab bahwa bohong dan fitnah kalau dibilang pesantren itu tidak ada pelajaran tentang khilafah. Kalau belum diajarin, iya, tetapi pelajarannya ada. Oleh karenanya tepat Hizbut Tahrir hari ini menggandeng para ulama sebagai bagian dari upaya mengajak kerjasama, bukan menggurui. Bila perlu nanti kita-kita yang muda ini di belakang aja dah. Giliran nyiapin panggung, nyiapin mic, nyiapin speaker, kita yang kerja. Giliran yang tausiahnya ulama sajalah. Kita ridho, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesaksian saya yang kedua. Kemudian ini ada cerita. Cerita insyaallah ada kaitannya erat dengan ini. Belum ada seminggu saya di Cikampek dapat undangan dalam rangka peletakan batu pertama pondok pesantren. Belum ada seminggu saya dapat undangan, kemudian ada yang tausiah. Yang tausiah itu bilang, di antara yang saya garis bawahi dan membuat saya kaget, takut sekali, ngeri gitu.
Dia katakan, saya punya pondok pesantren, sekarang megah, alhamdulillah katanya, itu bukan swadaya masyarakat. Kalau mengandalkan swadaya masyarakat itu lama. Saya dapat dananya dari Australia sebesar 750 juta. Dan yang tausiah ini kasih saran ke temannya yang ngundang, yang sama-sama mau bangun pesantren. Katanya, datangi ke Kanwil Departemen Agama Jawa Barat. Jangan main di Kerawang katanya, informasinya udah kebanyakan proposal. Kerawang aja. Dia katakan bahkan banyak dana triliunan di Depak itu. Termasuk selain Australia punya program untuk membangun pesantren, masjid, musola segala macam. Amerika juga punya. Al-Haq, saya awali cerita ini dengan sumpah, biar serius nih. Wallahi. Terus dia bilang, saya banyak dikasih masukan. Katanya, kok uang Australia diterima juga nanti intervensi. Kata kiai yang tausiah ini bilangnya gini, Pak, hadirin, itu bohong. Australia ngasih dana ke saya sama sekali tidak ada intervensi. Apa yang diajarkan oleh saya sekarang di sini nyaman, nggak diganggu. Cuma memang sebelum uang itu cair, rewel banget dari kedubes Australia. Jadi beberapa kali kami juga dipanggil, bahkan disuruh didatangi. Termasuk dari Departemen Agama. Yang hadir bukan Australia, Pak, tapi adalah ulama-ulama yang dia katakan moderat. Asupan moderat ya. Yang ditanya kepada saya adalah bagaimana menurut Pak Kiai tentang pluralisme yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan kepada Kiai itu, bagaimana menurut Pak Kiai tentang Pancasila di Indonesia ini? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan isu sebagian orang Islam yang hari ini ingin memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia? Dari pertanyaan yang banyak yang saya ingat 3. Pluralisme, Pancasila, dan bagaimana sikap Kiai terhadap orang Islam yang ingin Indonesia diatur oleh syariat Islam. Rupanya jawabannya pas menurut yang nanya. Yang nanya Pak orang kafir, dibarengin oleh orang Islam yang walaupun punya merek ulama tapi ada embel-embel moderatnya. Ya sudah, kata guru saya, kalau sudah begini ya ketemu pirang perkara. Jadi nyambung, sehingga cairlah uang itu 750 juta. Dia katakan sekarang sedang mencari lagi uang, dan itu kemungkinan akan cair lagi 2 miliar kata dia, untuk peternakan kata dia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus dia katakan penegasannya, saya tidak diintervensi karena sampai saat ini saya ngajarin Sulamut Taufik, saya ngajarin Thariqah Kubro, saya nggak dihambat untuk baca berjanji. Saya tidak dihambat oleh Australia untuk istighosah. Bahkan maulid kita juga dapat dana. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu dianggap tidak diganggu oleh Australia. Itu katanya Australia tidak intervensi. Padahal bagi kita pertanyaan awal itu adalah bentuk intervensi. Kalau waktu itu jawabnya, oh syariat Islam itu harga mati. Kayak saya baru omongin tadi itu. Udah nggak cair Pak Dur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan uang-uang yang gaib itu. Ulama telah mengatakan, kita telah dididik oleh Rasulullah untuk tarkus syubhat. Yang haram apalagi, yang syubhat aja remeh-remeh enggak boleh. Terakhir para hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan satu ayat. Allah taala berfirman, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum ghairal haq. Hai ahlu kitab, jangan kalian keterlaluan di dalam agama, berpaling dari kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Dan jangan kalian ikuti hawa nafsu kaum yang telah tersesat sebelumnya. Wa adhallu katsira, dan menyesatkan orang banyak. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan tersesat dari jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ibnu Katsir itu dikatakan, wa ma dzaka
illa liktidaikum bisyuyukhid dhalal alladzina hum salafukum mimman dhalla qadima. Jadi ini yang diingatkan adalah ahli kitab. Kalau hari ini ada yang benci orang kafir tuh, orang Kristen tuh benci Islam, bakar Quran segala macam, itu karena iktidak mereka kepada ulama-ulamanya dulu. Ulama-ulama Nasrani itu menyembunyikan ayat Injil yang asli tentang keagungan Islam, tentang keagungan Al-Quran, tentang bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, diumpetin. Jadi korban penyesatan orang Kristen hari ini itu dari ulama-ulamanya. Kemudian di dalam kitab Zadul Masir dikatakan wal ayat khitabun lil ladzina kanu fi isri nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga merupakan khitab bagi umat Islam hari ini. Artinya apa? Kalau jadi ulama, jujurlah dengan hukum. Karena kalau ulama bicara tentang apapun juga didengar oleh umat. Saya berani jamin, Pak, di tengah masyarakat, di kampung, di pedesaan itu, masyarakat ketimbang nurutin anggota dewan, masih manut kepada ulama. Betul nggak? Wong ulama yang ngajarin sesat aja laku kok. Ulama Nasrani itu dulu menyembunyikan ayat Injil, ajarannya laku sampai sekarang. Tapi tentu dengan menanggung akibat memikul dosa dari miliaran manusia yang tersesatkan oleh dia. Saya ingin katakan sebaliknya, ulama punya potensi, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dia punya ilmu, masyarakat lain umumnya tidak punya. Tapi hati-hati, bahwa ilmu itu bukan goyah, tetapi wasilah untuk ilmu itu diamalkan, didakwahkan dengan benar. Goyatul goyahnya adalah menggapai naili ridallah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati para jadi nggak enak, para senior saya. Hati-hati dalam berkhutbah, hati-hati dalam pengajian, karena itu akan direkam dan diikuti. Ulama kalau menawarkan yang hak itu jadi rebutan umat. Boro-boro nawarin yang hak, yang sesat aja juga berebutan, kan begitu. Ini barangkali kesaksian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Satu Pak, kalau ulama nanti nolak Obama, kira-kira umat akan ikut ke ulama nggak? Tapi kalau ulamanya pakai hadis falyuqim dhaifahu tanpa dilihat sarahnya dari kitab hadis, oh terima itu Obama kan tamu. Oh, tamu. Hormatin, kita sambut kayak raja, Pak. Itu laku juga. Makanya kita juga tidak boleh mengandalkan taklid a'ma, taklid buta. Hirup yang penting wajadna abana, kuma karuhun, kuma kolot, kuma guru, itu tidak berlaku. Kita punya dalil. Terima kasih, mohon maaf, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.